Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Bab 1, pendahuluan. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik dan dikemas sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota suci Mekah ke Indonesia, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di ibu kota Jakarta, ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Kala itu, para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib, dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis, serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Saya bukan politisi dan saya juga bukan anggota partai politik manapun. Tapi saya sebagai warga negara punya hak politik yang harus dijaga dan digunakan secara benar. Serta saya harus punya sikap politik yang mengacu kepada aturan agama Islam dan konstitusi negara, sehingga tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan saya bersama umat punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia dari kerakusan para oligarki. Sebagaimana pesan kaum arif dan bijak, bahwa dunia dan isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tapi dunia dan isinya takkan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Sikap politik saya dan umat Islam yang ikut aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tahun 2016 sangat jelas bahwa kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup, serta sering berucap kata kasar dan kotor, sekaligus menjadi kepanjangan tangan para oligarki menjadi gubernur ibu kota Jakarta. Apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas muslim yang agamis dan religius, sehingga kami sepakat bersama umat berkomitmen untuk berjuang mengalahkan Ahok di medsos
dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, secara konstitusional. Walaupun kekuatan kami di hadapan kekuatan para oligarki ibarat sekoci kecil yang ingin menenggelamkan kapal induk. Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi, sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Sedangkan intelijen yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari segala rongrongan, itulah yang pantas disebut intelijen putih. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami. Seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Megamendung Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta. Juga pengepungan dan pengeroyokan, serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI di depan Mapolda Jawa Barat di Bandung. Yang kesemuanya sampai saat ini tak satu pun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat penegak hukum. Tidak sampai di situ majelis hakim yang mulia dan terhormat. Operasi intelijen hitam juga membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan. Sejak tahun 2016 tersebut, identitas saya dan FPI menjadi terlarang tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter. Baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan, atau berita apapun yang terkait saya dan FPI tidak boleh ditampilkan di Facebook, Instagram, maupun Twitter, kecuali yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh karakter saya, maka tidak dilarang tampil di Facebook maupun Instagram dan Twitter. Namun alhamdulillah, umat tidak diam. Nama dan foto saya bersama FPI dihilangkan di alam maya. Maka umat tanpa dikomando bergerak melakukan jihad medsos dengan menampilkan nama dan foto saya bersama FPI dan berbagai slogan perjuangan di berbagai medsos. Walau puluhan kali akun mereka harus bertumbangan, maka mereka terus bangkit lagi dan bangkit lagi serta bangkit lagi. Bahkan umat bergerak juga di alam nyata dengan memuat dan menebar berbagai kaos, topi, spanduk, dan baliho yang memuat nama dan foto saya bersama FPI dengan berbagai slogan perjuangan. Akhirnya hilang satu di alam maya, justru muncul 1000 di alam nyata. Itulah perjuangan umat Islam selama ini. Alhamdulillah, setelah perjuangan jatuh bangun yang penuh suka duka bersama umat, berkat persaudaraan dan persatuan umat yang luar biasa, akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat berhasil melengsarkan dan melongsorkan Ahok si penista agama di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, secara konstitusional. Semula saya dan kawan-kawan berpikir bahwa dengan kalahnya Ahok di pilkada dan dipenjarakan lewat putusan pengadilan, maka perjuangan amar ma'ruf nahi munkar kami dalam dunia politik untuk sementara selesai. Sehingga kami harus segera kembali ke habitat kami untuk berdakwah sebagaimana biasanya. Namun ternyata dugaan kami meleset, karena kekalahan Ahok justru membuat para oligarki dan gerombolan piaraannya murka dan marah besar, serta semakin kalap. Mereka sangat stres dan depresi berat, sebab hasil pilkada Jakarta jauh di luar perhitungan dan perkiraan mereka. Bahkan tidak terjangkau nalar mereka, sehingga mereka tidak percaya dengan kekalahan tersebut, saking yakinnya bahwa mereka pasti menang. Karena semua kekuatan politik, ekonomi, keuangan, pertahanan, dan keamanan, serta perdukunan dan buzzer bayaran
juga media dan lembaga survei, serta lainnya ada di tangan mereka. 3. Sahabat Presiden Jokowi yaitu Ahok, si penista agama, si penista Al-Quran, bersama artis Raffi Ahmad, usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalap Ricardo Galael pada tanggal 13 Januari 2021, menggelar kerumunan yang melanggar prokes. Ini juga pelanggaran prokes yang menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Di malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang.